Geda gedi geda oh. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma bengong. Sendirian hatiku jadi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hadi. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 2024. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami rantai makanan. Nah, kalian tahu nggak? Setiap makhluk hidup di bumi ini ternyata saling memakan untuk bisa bertahan hidup. Sebuah hubungan yang mungkin terdengar sederhana namun sangat penting dan menentukan keseimbangan kehidupan. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Gimana sih terkaitnya saling memakan? Yuk simak video tersebut. Yuk ikuti perjalanan seru si makanan, memahami rantai makanan. Coba deh bayangin kamu lagi piknik di taman, ada rumput, belalang, katak, tikus, ular, sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makan-memakan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan adalah proses alami bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk makan dan bertahan hidup. Jadi, ada yang jadi makanan dan ada yang memakan. Tapi jangan salah ya, semuanya punya peran penting. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Yang pertama ada produsen, penghasil makanan sendiri seperti rumput dan pohon. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsumen 1, pemakan tumbuhan seperti belalang dan sapi. Yang kedua ada pemakan hewan lain seperti katak makan belalang. Selanjutnya ada konsumen ketiga yaitu pemakan hewan juga seperti ular memakan katak. Selanjutnya ada konsumen puncak, biasanya nggak dimakan siapa-siapa seperti elang dan harimau. Selanjutnya ada pengurai decomposer seperti cacing, jamur, dan bakteri. Mereka bantu mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati biar bisa balik ke tanah dan jadi unsur hara buat tanaman. Kenapa kita harus peduli? Kalau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah, maka yang lain bisa ikut terganggu. Misalnya karena terlalu banyak serangga, karena nggak ada burung, tanaman bisa rusak. Tapi apa yang terjadi jika satu bagian dari rantai ini hilang? Saat satu makhluk hidup menghilang, rantai itu akan terputus dan perlahan keseimbangan alam mulai terganggu. Jumlah makhluk hidup bisa menjadi tidak terkendali dan ekosistem pun ikut rusak. Karena itu, setiap makhluk hidup sekecil apapun memiliki peran penting, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh kehidupan. Nah teman-teman, sudah melihat kan video tersebut? Dari video tersebut kita dapat belajar nih agar tidak merusak ekosistem alam. Soalnya kalau satu ekosistem rusak, maka akan rusaklah rantai makanan. Nah, rantai makanan bukan cuma ada di alam saja, tetapi di alam laut juga memiliki rantai makanan. Misalnya seperti zooplankton dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan. Makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Sebab itu kita harus menjaga keseimbangan alam kita. Jadi teman-teman, kita telah belajar nih tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I just had to let you know you're. She
Thank